Selamat adik semuanya. Halo. Selamat hari Minggu adik-adik semua, sampai mengikuti papa mama. Selamat hari Minggu juga abang dan kakak. Selamat hari Minggu Bang Mori. Nah sebelumnya abang mintanya nih, apa kabarnya? Luar biasa. Iya, kurang semangat kayaknya nih. Sekali lagi, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Udah pada siap ya untuk beribadah semua? Udah siap? Siap. Adik-adik semua udah siap? Pasti sudah siap dong. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah untuk hari ini, kita bersatu di sejenak, satu dulu dimulai. Oke, satu udah selesai adik-adik. Nah, sebelum itu abang ingin mengundang adik semua untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Cuit Cuit Dudi Dudam Dam. Ada yang tahu? Abang kakak tahu semua? Tahu. Adik-adik pasti tahu Mau dong. latihan dulu atau gimana, Bang? Mau latihan dulu atau gimana? Boleh lah. Boleh, kita latihan satu lagi dulu adik-adik semua ya. Ayo. Cuit cuit dudi dam dam. Shalala. Cuit cuit dudi dam dam. Shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Nah, sudah bisa adik-adik semua? Sudah bisa dong, Sudah bisa. Oke, Ayo, kita nyanyi- Bang. Ayo, kita nyanyikan lagu ini adik-adik bangkit berdiri adik-adik ya. Cuit cuit dudi dam dam. Shalala. Cuit cuit dudi dam dam. Shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Oke adik-adik, sebelum kita menekan isi kitab yang abang sampaikan untuk minggu ini, kita berdoa adik-adik semua ya. Berdoa Tuhan Yesus baik, mengasih Tuhan atas berkatnya Tuhan, mulai dari pagi hari ini Tuhan, dari kami bangun ini Tuhan, Kau telah membimbing kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu awal Cinere, terkhususnya orang mulai Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, biarlah setiap hari ini Tuhan dapat menjadi iman yang dapat bertumbuh dalam kami dan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik dibuka Alkitabnya. Sudah megang Alkitab semua adik-adik? Sudah? Sudah? Oh pasti sudah dong. Nah sekarang buka Alkitabnya itu diambil dari Matius 27. Nah ayo Matius perjanjian baru atau perjanjian lama abang-abang coba. Perjanjian baru. Iya perjanjian baru. Bang. Itu di pertama perjanjian baru adik-adik ya. Nah, abang ulang itu Matius 27. Nah, udah dapat semua? Abang-abang Matius 27 adik-adik? Oke, Bang. Sudah? Pasal Nah, 27 nah ayatnya. Matius 27 itu ayatnya dari 27 juga sampai dengan ayat ke-31. Jadi, Matius 27 ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-31. Sudah dapat semua? Sudah, Bang. Sudah dapat? Nah, abang kasih bocoran. Judulnya itu adalah Yesus diolok-olokan. Sudah dapat semua adik-adik? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Nah, Bang. kita akan membaca secara bergantian adik-adik semua ya. Matius 27 ayat ke-27. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu padanya. 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya
dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Hai, salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka mendahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Kita baca segala bersama-sama ya, ayat 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik sudah sedia menggunakan sila kitab yang abang sampaikan untuk minggu ini? Oke. Nah, tadi abang dan juga bang Edo dan juga ada Kapida sudah membacakan ayat yang diambil untuk sila kitab hari ini, yaitu diambil dari Matius 27 ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-31. Nah, nih abang menanya nih, ada yang masih ingat gak sih apa sih judul dari perikop tersebut? Nah ya, judulnya itu adalah Yesus diolok-olokan. Seperti itu adik-adik semua ya. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa nih yang sering diledeki oleh temannya? Mungkin adik-adik di rumah sering diledek sama teman main yang dekat rumah adik-adik. Mungkin pada saat masih sekolah offline, adik-adik ke sekolah, adik-adik sering mengejek teman-temannya, atau adik-adik bahkan diledekin sama teman-temannya. Seperti itu. Ada? Pasti adik-adik semua juga abang yakin pasti adik-adik pernah mengejek temannya, atau mungkin adik-adik pernah diejek oleh temannya. Nah, tapi adik-adik jika adik-adik diledekin oleh temannya, adik-adik membalas perbuatan tersebut gak? Membalas ke teman-teman tersebut, atau adik-adik membalasnya dengan mengejek teman adik-adik yang mengejek adik-adik tersebut? Atau mungkin adik-adik mengejek temannya, terus temannya itu membalas ke adik-adik dengan cara mengejek adik-adik atau bahkan sampai memukulnya. Ada yang seperti itu? Nah, abang yakin adik-adik semua tidak melakukan dua hal tersebut. Adik-adik tidak membalas, atau mungkin adik bahkan tidak mengejek teman-temannya. Seperti itu. Nah, biasanya kita itu diejek itu karena misalnya kita punya melakukan kesalahan adik-adik. Misalnya kita melakukan kesalahan pada teman kita tersebut, akhirnya kita diledek oleh teman kita, atau kita juga dipukul sama teman kita, seperti itu adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik di perikop hari ini, Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa Tuhan Yesus diolok-olokkan oleh orang-orang tersebut? Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun? Tapi kenapa Tuhan Yesus diledek oleh orang-orang tersebut? Ya, Tuhan Yesus bisa diolok-olokkan melainkan karena Yesus menanggung kesalahan atau dosa yang manusia lakukan. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus sedang memikul salibnya sampai ke Bukit Golgota. Itu Tuhan Yesus memikul salib yang sangat besar, salib yang sangat berat. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus membawa salibnya sepanjang jalan, di jalan kaki sendirian. Bisa adik-adik bayangkan salib yang cukup besar itu sangat berat sekali adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tetap menanggung beban tersebut. Tuhan Yesus sambil berjalan. Selain Tuhan Yesus berjalan sambil memikul salibnya, di sepanjang jalan Tuhan Yesus juga dikerumuni oleh orang-orang. Orang tersebut tidak lain tidak bukan, sesuai dengan judulnya, Tuhan Yesus sambil diolok-olokkan adik-adik. Nah, mungkin beberapa di sini adik-adik ada yang masih belum mengerti apa sih arti diolok-olokkan tersebut. Nah, adik-adik, tadi abang sudah searching apa sih arti diolok-olokkan. Nah, arti dari olok-olokkan itu adalah diejek, disindir, sehingga dia menjadi berang atau menjadi marah besar. Jadi dia diejek-ejekin, terus dia menjadi marah besar. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus, meskipun dia diolok-olokkan, meskipun dia diejek, dia tidak membalasnya sama sekali adik-adik. Dia tetap berjalan menuju Bukit Golgota. Nah adik-adik, ada yang menarik di sini. Di ayat ke-27, di Matius 27 ayat ke-29 sampai dengan ayat ke-30. Di sini tertulis seperti ini adik, dengar ya.
Mereka menganyam sebuah mahkota duri. Mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul adik-adik. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Nah, jadi dia membuat mahkota duri, taruh di kepalanya Tuhan Yesus. Adik-adik bisa dibayangkan ya, mahkota duri. Kita bahkan meskipun duri kita kena sedikit saja, mungkin akan sangat sakit adik-adik. Apalagi mahkota duri diletakkan ke kepala kita, kepala Tuhan Yesus, yang cukup lama adik-adik ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Ini di ayat ke-30. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, mereka mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Nah, adik-adik, bulu itu adalah sebuah bambu yang cukup besar. Jadi orang tersebut memberikan bambu kepada Tuhan Yesus di tangan kanannya, lalu orang tersebut mengambil bambu tersebut dan memukulkannya ke kepala Tuhan Yesus. Jadi adik bisa dibayangkan ya, Tuhan Yesus pada saat itu masih memakai mahkota duri yang sangat tajam adik-adik pastinya. Lalu ada orang yang mengambil bambu dan memukulnya ke kepala Tuhan Yesus. Jadi kayak ini mahkotanya, ini durinya, jadi saat dipukul pasti akan menancap ke kepala Tuhan Yesus adik-adik. Bisa dibayangkan betapa sakitnya dan perihnya ya adik-adik semua ya. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak membalas perbuatan tersebut. Tuhan Yesus tetap berjalan memikul salibnya menuju ke Bukit Golgota. Untuk apa Tuhan Yesus memikul salibnya? Untuk apa Tuhan Yesus salibkan? Ya, karena Tuhan Yesus menanggung dosa kita semua adik-adik. Semua orang-orang percaya di bumi ini adik-adik, di semua negara ini. Begitu adik-adik semua ya. Jadi dikit lagi kayaknya kita ingin merayakan Paskah nih adik-adik ya. Nah adik-adik, adik-adik semuanya pasti bisa melakukan segala ajaran Tuhan karena Yesus dan murid-muridnya yang lain berhasil melakukannya. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Ini adalah inti dari yang tadi abang ceritakan sebelumnya. Kita semua pasti bisa melakukan segala ajaran Tuhan karena Yesus dan murid-muridnya berhasil melakukannya. Berhasil melakukan apa? Tuhan Yesus dan murid-muridnya, meskipun dia mendapatkan sebuah cobaan dalam Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyebarkan agama Kristen, menyebarkan berita Injil. Tapi di sepanjang jalan Tuhan Yesus dan murid-muridnya selalu dihadapkan oleh hal-hal yang tidak mengenakan. Itu adik-adik semuanya. Tapi nyatanya apa? Meskipun Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak mendapatkan hal yang pernah enak, mereka selalu mendapatkan, misalnya mereka diusir dari kota tersebut, tapi Tuhan Yesus dan murid-muridnya berhasil menyebarkan berita Injil dan berhasil menyebarkan agama Kristen. Nah, adik-adik, menjadi murid Yesus memang sulit dan penuh derita. Namun kita pasti bisa memenangkan pertandingan iman selama terus setia dan bersandar pada Yesus. Amin. Jadi misalnya kita dalam kesusahan, kita tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan berada di samping kita adik-adik semua. Seperti adik-adik semua ya. Nah, sampai di sini kira-kira cerita Alkitab yang abang sampaikan untuk hari ini. Seperti adik-adik semua ya. Dan ingat tadi jika kita ada masalah jangan lupa untuk bersandar kepada Tuhan Yesus dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, sekian adik-adik. Kita lanjut bernyanyi lagi adik-adik semua ya. Ayo bangkit berdiri. Oke adik-adik, sekarang mari kita saksikan cuplikan berikut ini ya.
adik-adik, sekarang abang ingin memberikan tugas untuk minggu ini. Tugasnya itu gampang adik-adik semua ya. Tugasnya itu adalah adik-adik menyebutkan berkat apa aja sih yang sudah Tuhan berikan kepada adik semua. Contohnya, untuk saat ini kita masih diberikan kesehatan ya bang, ya kita masih bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita masih bisa beribadah. Seperti contohnya, dan masih banyak lainnya berkat-berkat Tuhan yang adik-adik rasakan, dan juga abang juga ya rasakan ya adik semua ya. Apa bang kira-kira bang? Oh iya, jadi adik-adik bilang, terus papa mamanya juga memvideokan, lalu videonya dikirimkan ke grup orang tua Horongnur. Iya, Bang. Oke. Jadi adik-adik juga papa mama juga sama punya tugas masing-masing pastinya ya. Oke. Nah, Ditunggu ya. tunggu adik-adik ya tugasnya ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah untuk hari ini, kita nyanyi lagu dari Setinggi Tingginya Langit. Ada yang tahu semua ya? Tahu, ya? Bang. Ada Oke. gayanya kan bang? Ada gayanya dong. Berarti harus bangkit berdiri dong. Yoi bang. Ayo, bangkit berdiri Enggak adik semua adik-adik ya. semuanya makin berdiri. Sambil mengkelap ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal ya semua ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah untuk hari ini. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita berdoa adik-adik. Nanti baru ditutup secara bersamaan, kita mengucapkan doa Bapa kami adik semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Nya Tuhan. Mulai dari minggu lalu Tuhan kami dapat beribadah secara online, saat ini kami juga dapat mengulang hal itu kembali Tuhan. Kami dapat bangun pagi dan beribadah seperti biasa ya Tuhan. Ya Tuhan berkati juga Papa, Mama dan juga semua guru-guru sekolah minggu Tuhan, agar mereka selalu sehat ya Tuhan, dijauhkan dari penyakit virus corona ya Tuhan. Kiranya Engkau segera menghilangkan virus COVID-19 ya Tuhan, agar kami semua dapat berkumpul kembali ya Tuhan di satu tempat di Albudet Cinere Tuhan, yang dimana itu ada gereja tercinta kami Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga dapat memulai aktivitas kami Tuhan, seperti dulu kala ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama keluarga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Papa dan Mama ya Tuhan, dari adik-adik orang ya Tuhan, agar mereka selalu cukupkan Tuhan untuk hari-hari berikutnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai di sini adik-adik pertemuan kita, dan sampai di sini dan sampai jumpa.